Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya balik lagi bersama gue Oke Alves dan kali ini gue akan menyampaikan informasi berkaitan dengan Piala Asia dan perjuangan timnas kita ya, timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 kali ini. Oke, semalam Indonesia telah melangsungkan pertandingan pertamanya melawan Qatar itu pada pukul 22.30 WIB kick-off-nya ya. Dan akhirnya Indonesia harus menyerah 2-0 dari Qatar. Itu melalui 2 gol dari bola-bola mati ya. Yang gol pertama itu di menit ke-44 itu melalui tendangan penalti atau titik penalti setelah wasit meminta VAR gitu ya untuk melihat yang terjadi, dan ya di situ ada pelanggaran yang wasit yang dilakukan oleh Rizky Ridho dengan tangannya seperti itu, dan akhirnya penalti dieksekusi oleh Khaled Ali bin Sabah yang akhirnya bisa menggetarkan gawang penjaga gawang Hernando. Dan hingga akhir babak pertama masih tetap 1-0 ya. Indonesia memang banyak ditekan ya, seperti biasa Indonesia akan mengadakan counter attack pada pertandingan melawan Qatar gitu ya. Dan di babak kedua itu terjadi insiden. Jadi setelah babak kedua beberapa menit itu akhirnya di kartu kuning keduanya Ivar Jenner. Nah ini yang menjadikan perdebatan ya, dan membuat wasit dari memimpin pertandingan ini itu dihujat oleh netizen Indonesia gitu ya. Dan karena memberikan kartu kuning kedua atau kartu merah kepada Ivar Jenner. Setelah itu terjadi tendangan bebas, dan pada menit ke 54 gitu ya, akhirnya Ahmed Al-Rawi mampu menggetarkan gawang Hernando dengan skema tendangan bebas yang ya menurut pengamat memang terjadi kesalahan pada saat melakukan defense dalam tendangan bebas gitu ya. Dan setelah itu Indonesia mencoba terus menyerang dengan 10 orang pemain, namun tidak membuahkan 1 gol pun. Dan justru pada akhirnya pada menit ke-80 menjelang babak kedua berakhir ya, itu justru Ramadan Sananta di kartu merah lagi ya, sehingga Indonesia main dengan 9 orang pemain tapi mampu mempertahankan keunggulan gitu ya, dengan skor 0-2 untuk keunggulan Qatar. Oke. Dan ya di pertandingan semalam banyak pengamat yang mengatakan bahwa ya terjadinya ketidakadilan gitu ya dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Itu banyak, bukan hanya 1-2, bahkan dari mulai pengamat-pengamat terkenal gitu sampai dengan penonton-penonton yang biasa menganggap seperti itu terjadinya, terutama pada saat Ivar Jenner diberikan kartu kuning kedua. Itu menurut banyak orang bahwa tidak semestinya Ivar Jenner dikasih kartu kuning kedua gitu ya, seperti itu. Terus juga ada lagi tentang Marcelino atau Witan gitu ya, yang dilanggar tapi hanya dikasih kartu kuning gitu, dilanggar dengan keras tapi hanya dikasih kartu kuning. Itu yang menjadi pembicaraan saat ini gitu ya, terkait dengan keputusan-keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan Qatar versus Indonesia U23. Nah, akhirnya diulas juga gitu ya, akhirnya dibahas juga mengenai Qatar yang ya di final Piala Asia senior kemarin yang mendapatkan 3 penalti gitu ya dari wasit, itu yang benar-benar dibilang cukup menguntungkan tuan rumah Qatar lah, seperti itu ya. Ya itu gitu. Jadi banyak yang menilai bahwa kalau menurut salah satu pandit football gitu ya, atau komentator sepak bola atau pencinta sepak bola, yaitu Bung Valentino Simanjuntak gitu dari channel YouTube channel YouTube-nya di ini ya, DPI ya, Dewan Pandit Indonesia, itu mengatakan bahwa ya sebenarnya seperti keputusan penaltinya Rizky Ridho itu bisalah gitu ya, diterima seperti itu. Tapi kalau Indonesia yang melakukan pelanggaran itu memang benar gitu ya terjadi, dan ya dicek VAR. Tapi kenapa kalau tim Qatar yang melakukan pelanggaran itu tidak dicek VAR itu ya? Itu yang dipertanyakan sebenarnya oleh Bung Valentino gitu ya.
Valentino Simanjuntak ya, yang kita biasa akrab dengan Bung Jebret gitu ya. Nah seperti itulah kira-kira, dan mungkin masih banyak pendapat-pendapat lainnya dari Dewan Pandit Indonesia lainnya gitu ya. Seperti Coach Justin juga suka ngomel-ngomel ya di live reaction-nya melihat keputusan wasit semalam gitu ya. Seperti itu. Nah terkait dengan itu akhirnya ada statement dari Coach Sintayong setelah pertandingan gitu ya. Coach Sintayong mengatakan bahwa para pemain sudah berusaha menampilkan permainan yang terbaik, apalagi kita kalah jumlah pemain dan tidak mudah menyerah. Nah ini poin yang ditekankan oleh Coach Sintayong ya gitu ya. Tetapi banyak keputusan wasit di sepanjang pertandingan, kalau kalian melihatnya itu bukan pertandingan sepak bola. Ini sebuah pertunjukan komedi dan sangat berlebihan gitu ya. Jadi Coach Shin langsung mengatakan bahwa ini adalah seperti pertunjukan komedi gitu ya. Dan Coach Shin sendiri mendapatkan kartu kuning gitu ya, terutama itu kejadiannya kalau nggak salah saat Marcelino atau Witan ya itu dilanggar dengan keras. Nah itu Coach Shin melakukan protes gitu ya, karena di situ hanya diberikan kartu kuning saja untuk pemain Qatar gitu ya. Sedangkan Ivar Jenner yang sentuhannya minim itu diberikan kartu kuning juga, sehingga menyebabkan kartu merah begitu ya. Dan akhirnya Coach Shin mendapatkan kartu kuning gitu. Dan lalu berikutnya gimana dengan Indonesia menghadapi Australia dan juga Jordania? Ya tentunya ini adalah sebuah PR yang besar buat Coach Shin, karena melawan Australia terutama itu pastinya tidak bisa memainkan Ivar Jenner dan juga Ramadan Sananta gitu ya, itu tidak bisa dimainkan. Nah kabarnya kalau kartu merah katanya 3 pertandingan ya, itu gue juga belum tahu, mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa kasih tahu ya gitu. Nah ini tidak bisa memainkan Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Nah untuk di lini tengah bagaimana, ini pastinya agak memusingkan ya, karena Justin Hubner pun juga belum hadir untuk saat ini gitu ya, dilepas di tanggal 17 gitu ya. Sedangkan pertandingan menghadapi Australia itu tanggal 18. Rasa-rasanya apakah mungkin Justin Hubner akan dipaksakan bermain menggantikan Ivar Jenner, itu menjadi pertanyaan besar tentunya. Meskipun kemarin terjadi pada Nathan ya, akhirnya Nathan masuk setelah di luar dugaan ya, di akhir-akhir di sebelum laga melawan Qatar itu Nathan ternyata dilepas itu pada tanggal tanggal 14. Jadi tanggal 15 pagi Nathan sampai di Qatar akhirnya, dan langsung disuruh bermain pada tanggal 15 malamnya begitu. Jadi ya kita menantikan nih strategi apa dari Coach Sintayong untuk mengantisipasi bagaimana kekurangan di lini tengah setelah ditinggalnya Ivar Jenner akibat kartu merah gitu ya. Mungkin akan dipasang Justin Hubner, memaksakan Justin Hubner berduet dengan Arkan Fikri, atau bisa jadi Arkan Fikri dengan siapa ya, dengan Iksan, atau ya kita nggak tahu lah apa strategi dari Coach Sintayong gitu ya, untuk benar-benar memaksimalkan pemain yang ada saat ini gitu. Terus untuk bagaimana dengan Indonesia ya, kalau gue sih ya pribadi gue enjoy aja dengan ini ya. U23 menurut gue bukan prioritas utama kita ya. Mau kita lolos ya alhamdulillah, kalau nggak lolos ya memang di pertandingan pertama kita sudah dapat masalah ya gitu. Jadi gue rasa ini adalah sesuatu hal yang cukup berat untuk laga kedua dan laga ketiga, tapi kita harus tetap optimis dan berikan dukungan yang terbaik untuk tim nasional Indonesia U23 yang sedang berlaga di Piala Asia saat ini. Itu aja, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang baik, dan syukur-syukur kita bisa targetnya mengalahkan salah satu dan menahan imbang gitu ya, bisa dapat 4 poin setidaknya, karena kemarin Australia dan juga Jordania itu bermain imbang. Nah ini cukup menguntungkan bagi kita karena tidak ada yang menang salah satunya. Jadi setidaknya kalau kita 4 poin kita bisa bersaing secara gol ya gitu ya. Ya
kalaupun kita akhirnya tidak lolos, ketika kita mendapatkan 4 poin itu sebuah hal yang menurut gue suatu hal yang positif gitu, dengan keadaan saat ini yang tidak ada Elkan Bagot, tidak ada Nathan juga terlambat gabung, Jason Hubner juga terlambat gabung seperti itu. Jadi Ivar Jenner juga kena kartu merah. Jadi banyak hal yang memang terjadi untuk timnas U23 kita. Oke, thank you. Sampai jumpa di konten berikutnya.